Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 September 2023. Saudaraku, kembali di pagi yang cerah ini kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan kita juga mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 8 dan Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Saudaraku yang terkasih, seperti yang kita ketahui di mana seorang prajurit saudara sangatlah menghormati komandannya yang seorang perwira. Injil yang kita baca hari ini memperlihatkan suatu pemandangan yang tidak seperti biasanya. Seorang perwira menghargai bawahannya yang sedang sakit dan hampir mati. Hamba perwira ini, saudara, pastilah seorang pembantu yang rajin, jujur, dan setia, serta bisa menyenangkan hati tuannya, yang membuat tuannya begitu sayang dan menghargai. Begitu tahu hambanya sakit, tuannya ini, seorang perwira, menunjukkan keprihatinannya dan berusaha mencari jalan untuk kesembuhannya. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya yaitu Yesus, datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lukas 7 ayat 3 sampai dengan 5. Kita lihat saudara, Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Lukas 7 ayat 6. Saudara, perwira ini sadar siapa dirinya dan merasa tak layak Tuhan datang ke tempatnya, saudara. Katanya, "Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Katanya, "Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Lukas 7 ayat 7 sampai dengan 8. Saudara, ini menunjukkan kerendahan hati saudara dari seorang yang mempunyai kedudukan kekuasaan. Perwira ini mau menyangkal diri di hadapan Tuhan dengan melepaskan segala yang terikat pada dirinya. Bagaimana dengan diri kita sebagai pengikut Kristus? Apakah juga kita memiliki kerendahan hati untuk menyangkal diri seperti seorang perwira ini? Kita sering kehilangan jati diri sebagai pengikut Kristus. Kita sering dengan sombongnya dan selalu bermegah diri tampil sebagai orang yang benar. Perwira ini walau berkuasa dan terpandang, dia mau menyangkal dirinya, tidak menonjolkan posisinya sebagai seorang berkuasa. Kerendahan hati ini saudara adalah modal untuk menghadap Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang punya kerendahan. Tetapi orang yang rendah hati dikasihi Tuhan. Amsal 3 ayat 34. Dan menentang orang-orang congkak. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Ada kalimat bijak mengatakan, saudaraku,
Kerendahan hati dapat membuat seseorang terlihat istimewa di mata orang. Bukan kerendahan hati saja yang dimiliki sang perwira ini. Dia juga memiliki iman yang luar biasa. Katanya, perhatikan saudara, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kita lihat respon dari Tuhan Yesus setelah mendapat pengakuan dari sang perwira ini. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Wow. Lukas 7 ayat 9. Bagaimana saat kita sedang berdoa meminta suatu mukjizat dari Yesus Tuhan? Bagaimana sikap kita saat kita meminta kesembuhan dari Tuhan? Adakah kita memiliki iman yang besar seperti perwira ini? Tak sedikit dari kita kalau berdoa saudara masih merasakan keraguan. Apakah mungkin ya bisa disembuhkan? Dokter sudah mengatakan ini sulit disembuhkan. Apakah bisa disembuhkan? Apakah Tuhan Yesus mendengarkan doaku? Kalau ini yang terjadi di dalam diri kita saudara, di mana iman kita? Apalagi dalam setiap kita mengikuti Ekaristi, saat ajakan menyambut komuni, kita selalu menjawab, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah maka saya akan sembuh. Adakah kita dengan sungguh-sungguh mengimani apa yang kita doakan ini saudara? Atau kita hanya sekadar mengucapkan begitu saja tanpa harus menumpangkan tangan kepada hamba perwira yang sakit? Perwira dari Kapernaum ini sangat-sangat percaya kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan dengan kuasa ucapannya saja. Saudaraku, perenungan pagi ini mau mengingatkan kepada kita sekalian, kalau kita mau mengalami kasih mukjizat dari Tuhan kita, kita harus datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati dan meminta dengan penuh iman. Mau mentaati setiap perkataannya dan dengan penuh setia mau melakukannya. Apakah kita mentaati Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, dan mau mengakui akan otoritasnya di dalam kehidupan kita? Apakah gaya hidup kita sehari-hari menunjukkan atau membuktikan kalau kita memiliki iman kepada Dia, Yesus Tuhan yang menyelamatkan? Maukah kita mengalami pemulihan dan kesembuhan? Mari saudara-saudaraku, kita mau memiliki kerendahan hati dengan mau saling mengampuni, datang kepada Yesus Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan mintalah penuh iman kepada Dia yang hidup seperti yang dimiliki oleh perwira ini. Semoga berkat bimbingan dan pimpinan kuasa Roh Kudus, kita memiliki kerendahan hati dan mampu mengampuni serta memiliki iman yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.